Bab 97. Iblis jadi kacau. Aula urusan dalam negeri, ruang interogasi. Cahaya matahari musim dingin bersinar di tanah melalui satu-satunya jendela. Partikel-partikel debu halus perlahan melayang di atas pilar cahaya. Pilar cahaya menutupi sebuah kursi. Fang Yuan sedang duduk di kursi itu, mandi di bawah sinar matahari. Dalam kegelapan di depannya adalah sebuah meja panjang tempat 3 orang tua duduk. Interogasi sudah berlangsung selama 1 jam. Fang Yuan, apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam narasi kamu? Seorang tetua bertanya. Ya. Mata Fang Yuan tertunduk, menatap jari kakinya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cerah, membuatnya tampak seperti patung putih. Dia sudah mengharapkan situasi ini. Lagi pula, semua anggota kelompoknya telah mati kecuali dia. Faktanya, setiap Master Gu akan melalui tingkat interogasi tertentu yang dengan mudah membantu klan untuk mengumpulkan statistik pertempuran. Tapi, Fang Yuan terus diinterogasi selama 1 jam. Jelas, seseorang membuatnya sulit dari belakang layar. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Selama seseorang adalah manusia dan memiliki hubungan sosial, akan ada serangkaian orang yang terlibat. Kalau begitu ceritakan kisahmu tentang situasi pertempuran pada waktu itu lagi. Sang tetua terus bertanya. Baik, aku menggunakan beberapa hari untuk melakukan terobosan ke peringkat 2. Setelah kembali ke gerbang desa, aku bertemu dengan kelompok Cisan, dan bersatu kembali dengan kelompok Jiaosan setelah menemukan mereka. Pada saat itu, mereka bertengkar sengit dengan Raja Celeng. Fang Yuan dengan tenang meriwayatkan. Dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan terobosannya ke peringkat 2. Tanpa menyembunyikan cacing Gu, dia tidak akan bisa menyembunyikan aura peringkat 2 miliknya. Sekarang ular yang sakit-sakitan dan timnya sudah mati, jadi dia secara alami mengarang peristiwa itu. Tapi, dia hanya bisa menyembunyikan beberapa detail utama dan menceritakan sebagian besar peristiwa sebagaimana adanya. Ini sudah kelima kalinya Fang Yuan menceritakan peristiwa itu. 3 tetua mengerutkan kening saat mereka mendengarkan. Mereka tidak bisa menemukan lubang, tetapi mereka tahu, jika itu dibuat-buat, maka akan ada detail yang tidak perlu. Setelah seseorang terus membicarakannya beberapa kali, secara alami akan ada lubang. Tetapi setelah 5 kali, meskipun ada beberapa perbedaan dalam bagaimana Fang Yuan menceritakan peristiwa tersebut, isinya tetap sama. Itu harus benar. 3 tetua berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal mata. Tetapi seorang tetua tidak puas. Putrinya adalah Master Gu penyembuh kelompok ular sakit-sakitan yang sangat ia cintai tetapi akhirnya meninggal karena kematian yang kejam di mulut serigala. Karena itu dia sangat marah dan tatapannya menjadi dingin saat dia memandang Fang Yuan. Fang Yuan, kamu memotong jaring pisau dengan pedang bulan kamu, mengapa kamu melakukannya? Tetua wanita parubaya ini berbicara dengan tegas. Karena aku ingin memiliki beberapa kontribusi, tetapi itu akhirnya menjadi langkah yang buruk. Jawab Fang Yuan. Kalau begitu izinkan aku bertanya apakah kamu sengaja menggunakan rekan setim kamu, Master Gu wanita, sebagai perisai ketika kamu bersembunyi di perut celeng? Tetua bertanya lagi. Aku tidak tahu. Aku sangat takut pada waktu itu dan buru-buru mencoba bersembunyi di dalam Raja Celeng, tetapi dia juga masuk ke dalam dan bertarung untuk posisi dalam. Dia tidak bisa mengalahkan aku dan digigit mati oleh serigala petir. Aku malu. Jawab Fang Yuan. Tetua wanita parubaya menggertakkan giginya. Jawaban Fang Yuan licik, dia hanya menyatakan fakta tetapi tidak menyebutkan niat subjektifnya sama sekali. Ini membuat para tetua yang ingin menekannya, tidak menemukan pegangan pada dirinya, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Di bawah situasi seperti itu, mereka tidak bisa menilai Fang Yuan bersalah. Sudah 3 hari sejak pasang binatang buas kecil. Statistik korban membuat semua atasan memiliki ekspresi buruk. Ada kerugian di pasang surut binatang buas kecil masa lalu juga, tetapi mereka pasti tidak sebesar ini. Penyebabnya adalah paket serigala petir. Sebelumnya, paket serigala petir ini hanya akan muncul setelah setidaknya 3 gelombang pasang binatang buas kecil. Lingkungan berbahaya di dunia ini, bertahan hidup, dan sulit. Dari sudut pandang manusia, untuk bertahan hidup, selain berkelahi dengan manusia lain untuk sumber daya, mereka masih harus berjuang melawan binatang buas yang ganas dan cuaca buruk. Dan perjuangan ini seringkali sangat sulit. Pasang binatang buas kecil masih merupakan awal. Teror yang sebenarnya adalah gelombang serigala besar. Setahun kemudian, puluhan ribu serigala petir akan menyerbu desa dengan Raja Serigala Petir yang sangat kuat. Tetua Master Gu perempuan terus mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia akhirnya harus menyerah di bawah jawaban Fang Yuan yang tidak terkalahkan. Lalu Fang Yuan, apa rencanamu mulai sekarang? Tetua lain bertanya dengan niat mendalam. Aku berencana untuk mengajukan aset keluarga, mewarisi dan melanjutkan warisan keluarga aku. Fang Yuan berbicara secara terbuka, tidak perlu menyembunyikannya.
Kelompok ular sakit-sakitan dihancurkan dan sekarang hanya Fang Yuan yang tersisa. Karena itu, ia tidak harus menggunakan hak peringkat 2 Gu Master untuk menyerahkan misi dan dapat menerima misi aset keluarga. Tetua menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti maksudku. Selain kamu, grup kamu tidak lebih. Aku dapat memberi kamu saran. Bergabunglah dengan grup lain. Kesulitan misi aula urusan internal dirancang untuk kelompok, sangat sulit bagi orang yang sendirian untuk menyelesaikannya. Apakah itu misi warisan keluarga kamu atau misi bulanan wajib? Dua-duanya seperti ini. Fang Yuan diam. Tetua ini melanjutkan, tentu saja ada pilihan lain. Kamu sudah menjadi Master Gu peringkat 2. Kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi Kapten Grup. Kamu hanya perlu melewati misi ujian dan kamu dapat membangun grup kamu sendiri. Yang mana yang ingin kamu pilih? Fang Yuan mengedipkan matanya, aku belum tahu, aku perlu waktu untuk mempertimbangkan. Lalu kamu bisa pergi. Pikirkan secepat mungkin. Setelah beberapa hari berlalu, akan sulit bagi kamu untuk bergabung dengan grup, kata tetua dengan prihatin. Fang Yuan mencibir ke dalam, dia tidak akan memilih salah satu dari dua jalan ini. Dia punya banyak rahasia. Hanya dengan dirinya sendiri dia bisa aman dan melakukan hal-hal dengan benar. Kalau tidak, apakah dia tidak akan mati kesal jika ada orang lain bersamanya sepanjang waktu? Meninggalkan ruang interogasi ini, Fang Yuan tidak segera meninggalkan aula urusan internal tetapi malah melamar untuk misi pewarisan keluarga. Namun, dia diberitahu bahwa dia hanya bisa mengambilnya setelah 3 hari karena peristiwa sibuk baru-baru ini. Keluar dari ruang urusan internal, dia menatap langit. Itu hanya siang musim dingin yang biasa. Musim dingin suram bersama angin yang menggigit. Langit sepertinya diliputi kesedihan yang mendalam. Hari ini adalah pertemuan peringatan kelompok. Guiwei Jinzu sudah mati, tahukah kamu, Fang Yuan? Mobei, bersama dengan sekelompok pemuda, sedang berjalan melalui jalan setapak. Selain Mobei, ada Fan Zheng, Ciceng dan lainnya. Mobei dan Ciceng biasanya saling membenci, tapi hari ini, mereka sepertinya melupakan keluhan ini dan berjalan bersama. Kakak, Jinzu belajar bersama kami selama setahun. Ikut dengan kami, kata Fan Zheng. Guiwei Jinzu? Gambar seorang gadis segera muncul dalam pikiran Fang Yuan. Sebelumnya, dia telah ditandingkan secara merata dengan Mobei di arena tetapi kalah karena staminanya yang kurang. Dia adalah seorang gadis pekerja keras. Tapi, kematian tidak membedakan antara kecantikan dan jelek. Kebanyakan orang akan merasa iba, tetapi Fang Yuan acuh tak acuh seperti biasa. Dia sudah mati. Tetapi sekarat karena tua atau sakit, keduanya merupakan peristiwa normal. Setelah melihatnya berkali-kali kamu akan acuh tak acuh terhadapnya. Kalian pergi, aku sibuk. Fang Yuan menyapu melewati kelompok. Orang ini. Seketika, banyak di antara kelompok itu marah. Dia berdarah dingin dan tak berperasaan. Dia tidak punya perasaan persahabatan. Hehe, ada rumor yang beredar baru-baru ini. Kamu seharusnya sudah mendengar semuanya, bukan? Alasan Fang Yuan selamat adalah karena dia bersembunyi di dalam perut celeng dan menggunakan rekan setimnya seorang master wanita sebagai perisainya. Dia benar-benar memalukan tanpa nilai. Dia bahkan tidak memiliki tata krama seorang lelaki. Ciceng melipat tangannya dan tertawa dengan dingin. Kakak, Fang Zheng menunduk dan menggertakkan giginya. Mendengar diskusi ini, sebagai adik Fang Yuan, dia merasa malu. Fang Yuan pergi dan ketika dia berjalan lebih jauh, ejekan di belakangnya secara bertahap tidak bisa didengar lagi. Hatinya tenang. Mengapa penghinaan penting bagiku? Penghinaan adalah penghinaan, apa yang bisa mereka lakukan? Orang yang dangkal akan marah karena kutukan dan akan senang karena pujian. Ini hanya cara orang awam memandangmu. Mereka yang hidup menurut sudut pandang orang lain benar-benar menyedihkan. Bahkan, beberapa orang sengaja menyebarkan desas-desus untuk menurunkan nama Fang Yuan. Mengorbankan rekan setim wanita untuk melindungi diri sendiri tidak akan dihukum, tetapi akan dikritik oleh konsensus moral. Tapi, ini adalah situasi yang diinginkan Fang Yuan. Begitu seseorang memasuki sistem, ia akan menjadi bidak tanpa kebebasan dan harus mengikuti aturan sistem. Bagi Fang Yuan, itu adalah hambatan besar. Dia membutuhkan sumber daya dan bahkan lebih perlu untuk menyendiri. Jadi, dia ingin menjadi penyendiri. Bagaimana jika kamu ditolak oleh orang banyak? Haha, hanya orang yang lemah hati yang takut ditolak. Jika ini terjadi di bumi, tidak peduli siapa, mereka akan mati. Lagi pula, 2 kepalan tangan tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Koneksi sosial adalah cara untuk bertahan hidup. Tetapi di dunia ini, jika penanaman kuat, 1 orang bisa mengalahkan 10, ratusan dan ribuan musuh. Jadi bagaimana jika kamu ditolak? Bunuh saja orang-orang yang menghalangi jalan kamu. Jika kamu tidak memiliki sumber daya, rebut mereka.
Setiap dunia memiliki aturan dan regulasi yang berbeda. Struktur masyarakat juga pasti berbeda, menyebabkan perbedaan perilaku manusia. Dan di dunia seni bela diri, pemikiran kelompok agak lemah. Jadi di dunia ini, iblis lari mengamuk.